kuasa pengampunannya, menghapuskan segala pelanggaran kita kepadanya untuk melangkahkan kaki di tahun yang baru. Tuhan, sungguh kami manusia yang lemah di hadapan-Mu, namun kami yakin bahwa Engkau perkasa untuk segala kelemahan kami. Untuk itu, kami datang mengaku dosa di hadapan-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, ketahuilah bahwa Allah telah terlebih dahulu mendamaikan dirinya dengan kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Untuk itu, berita anugerah dari Allah, salah satunya Yeremia 33 ayat 8, diteguhkan kembali. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Sebagai umat yang senantiasa dibaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, petunjuk hidup baru untuk kita hayati, salah satunya dari Lukas 2 ayat 16-17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6.
Saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar dan Bapak Ibu yang tercetak ke dalam. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah Bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bintang Gemerlapan. Kita akan membaca dan mempelajari bagian-bagian firman Tuhan yang sudah disediakan untuk kita baca dan renungkan pada hari ini. Bilangan, Filipi, dan juga Lukas, serta kitab Mazmur yang sudah kita baca tadi secara bersama-sama yang menjadi bagian utama yaitu kitab Mazmur. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Maha Setia, terima kasih bahwa di hari terakhir di tahun 2025 ini, tanggal 31 Desember 2025, Engkau menghimpunkan kami sebagai satu keluarga di Gereja Toraja Jemaat Keramat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati akan majelis gereja-Mu yang akan
membacakan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, agar kami semua boleh mengikutinya, kami semua boleh mengerti, memahaminya, untuk dapat kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami sampaikan doa ini. Amin. Pembacaan selanjutnya terambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Bilangan 6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata, ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka. Amin. Pembacaan selanjutnya terambil dari Kitab Perjanjian Baru, dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Mari berdiri. Pembacaan yang selanjutnya dari kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari,
dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman-Nya, lalu pergi di dalam hidup kita untuk melakukannya dengan hati yang penuh sukacita dan juga dengan penuh ketekunan. Kure sumangga puang. Memuji kebesaran Tuhan. Inilah tema yang ditetapkan bagi kita dalam rangka berada di dalam ibadah syukur tutup tahun 31 Desember 2025. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dan shalom bagi kita semuanya. Iya, terima kasih. Memuji kebesaran Tuhan. Setiap kali kita beribadah, kita selalu memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama. Ada paduan suara, nanti ada paduan suara. Dan Ibu dengar, nanti juga ada anak sekolah minggu akan memuji Tuhan. Ya. Tapi Ibu mau rahasiakan dulu, nanti baru kita lihat sendiri. Ya, siapa anak sekolah minggu itu? Ada pujian yang cepat, juga ada pujian yang pelan. Ada pujian yang membuat hati kita gembira, tapi juga ada pujian yang membuat hati kita menjadi sedih, terbawa perasaan kita, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, ya, yang selalu mengasihi kita bahkan sampai di atas kayu salib. Karena itu, memuji Tuhan itu bukan hal yang asing bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sudah menjadi hal yang selalu kita lakukan sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah begitu, Shan dan Davin? Ya, memuji Tuhan selalu kita lakukan? Ya, benar. Namun, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam bahwa Tuhan bukan hanya senang mendengar nyanyian-nyanyian kita dan kata-kata pujian kita. Selain kita bernyanyi, kita juga biasa kan mengatakan, ya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkaulah Tuhan kami yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyertai kami. Aku sangat merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu adalah kata-kata pujian. Tuhan tidak hanya senang mendengar kita menyanyikan pujian-pujian kepadanya atau mengatakan pujian kepadanya, tetapi Tuhan juga ingin melihat hati kita, ingin melihat kehidupan kita. Apakah hati kita dan juga kehidupan kita penuh dengan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah di dalam hati kita ini, di dalam kehidupan kita ini, hanya Tuhan yang kita puji, hanya Tuhan yang kita muliakan? Atau jangan-jangan ada pribadi-pribadi yang lain yang lebih kita puji-puji dan kita muliakan, yang lebih kita perhatikan, ya kan? Yang lebih kita ingat-ingat, yang sering kita sebut namanya, melebihi daripada menyebut nama Tuhan atau mengingat nama Tuhan. Tuhan ingin melihat isi hati kita. Tuhan ingin melihat
kehidupan kita. Karena itu, pujian yang sempurna tidak berhenti pada lagu, tetapi terus berlanjut di dalam cara kita hidup. Contohnya, kalau anak-anakku sekolah minggu memuji Tuhan dan mengatakan kasihnya seperti sungai, ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, ya. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Benarkah kasihnya Tuhan itu seperti sungai yang mengalir di dalam hati kita? Nah, Tuhan ingin melihat, ya, melihat apakah benar bahwa kasih Tuhan itu mengalir seperti sungai di dalam hati kita. Dan karena kita sangat memahami bahwa kasihnya mengalir terus setiap hari, sehingga hati kita rindu untuk selalu memuji memuliakan namanya. Nah, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur. Saat ini Mazmur 8 ayat 1-6 ini menjadi bahan utama kita. Pemazmur memuji Tuhan karena ia melihat karya Tuhan yang besar. Pemazmur menulis mazmur ini saat ia melihat ciptaan Tuhan. Ia melihat langit, bulan dan bintang. Ya, mari kita perhatikan kembali apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-8 ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi pemazmur melihat langit, bulan dan bintang-bintang. Apakah Shane dan Davin? Apakah Yuki? Halo Yuki. Nah, ada Yuki di atas. Hai. Apakah Yuki biasa kalau malam hari atau pernah melihat bintang di langit? Enggak lihat. Kalau bulan, lihat enggak bulan ada di langit? Enggak juga. Matahari? Lihat. Iya. Yuki belum memperhatikan ya kalau di langit ada bulan ya. Nah, anak-anak kalau malam hari, nanti malam lihat ya apakah ada bulan nanti muncul. Sepanjang hari ini hujan, tapi puji syukur hujannya enggak terlalu deras. Ya, ini adalah hujan berkat Tuhan. Ya. Nah, anak-anak bisa melihat di langit ada bulan, ada bintang, ada matahari. Apakah Davin dan Shane bisa menghitung bintang-bintang yang ada di langit? Bisa enggak? Enggak bisa. Apakah ada opa dan oma yang bisa menghitung bintang di langit? Angkat tangannya coba. Enggak ada. Kakak-kakak, ada enggak? Kakak, oh ini ada Tante Ratih ya dengan Om Joshua. Apa bisa menyampaikan kepada kami? Ini Om Joshua, ini pelaut kita. Nah, biasanya di laut melihat banyak bintang. Om Joshua bisa enggak ngitung bintang? Belum bisa. Iya. Ada kakak-kakak yang di atas yang bisa menghitung bintang? Enggak ada ya. Nah, ada di sini juga ada kakak Ciara nih. Hai kakak Ciara ya. Kakak Ciara bisa menghitung bintang enggak? Enggak bisa juga ya. Nah, bintang begitu banyak. Ibu pernah membaca bahwa matahari itu luasnya 11.000 kali bumi. Wow, keren sekali ya, 11.000 kali bumi. Pantasan matahari itu bisa menyinari bumi. Bahkan kadangkala panas banget rasanya, walaupun kita di dalam rumah. Tapi bulan itu menurut yang ibu baca nih, ya nanti anak-anak sekolah minggu nanti lihat lagi ya. Katanya bulan itu hanya 1/4 besarnya dari bumi, 1/4 besarnya. Jadi bumi lebih besar 4 kali lipat daripada bulan. Tapi matahari 11.000 kali besarnya bumi.
Wow, besar sekali. Bagaimana kalau kita sangat dekat dengan matahari, apakah kita tidak terbakar? Sedangkan jauhnya minta ampun aja udah panasnya ya. Nah, itu bisa dibayangkan. Nah, apa yang mau dikatakan oleh pemazmur? Pemazmur sadar bahwa semua yang ada di langit, bulan, bintang, matahari itu bukan buatan manusia, tetapi itu buatan Tuhan. Di hari keberapa benda-benda penerang itu diciptakan? Di hari keempat. Ya, di hari keempat. Nah, karena itu pemazmur berkata, Tuhan, namamu itu mulia di seluruh bumi. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh dahsyat. Bumi, bulan, bintang yang tidak dapat dan tidak sanggup kuhitung itu adalah ciptaanmu. Dan itu jelas dikatakan di dalam kitab Kejadian. Karena itu pujian pemazmur lahir karena ia sungguh atau muncul di dalam dirinya karena ia sungguh melihat dan mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan. Pujian yang sejati lahir dari hati yang mengenal Tuhan. Jadi pujian itu bukan lahir hanya karena kebiasaan beribadah. Tetapi pujian itu lahir dari hati yang mengenal Tuhan. Karena itu berbeda. Kalau kita menyanyi dengan hati, berbeda kalau kita menyanyi dengan ya sekedar menyanyi. Bagi pemazmur, Tuhan itu begitu luar biasa. Manusia sangat kecil. Karena itu pemazmur bertanya, siapakah manusia? Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau mengingatnya. Kami ini adalah pribadi yang jalannya seringkali tidak lurus. Ya. Seringkali kami tidak setia. Seringkali kami melupakan Engkau. Seringkali kami lupa baca firman-Mu. Seringkali kami tidak melakukan apa yang Kau perintahkan. Tapi Engkau selalu mengingat kami. Karena itu pemazmur sungguh menyadari bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Kemudian pemazmur juga menyadari bahwa walaupun manusia itu kecil, walaupun manusia itu rapuh, seringkali melakukan hal yang tidak benar, tapi Tuhan memahkotainya dengan kemuliaan. Dan itu diterangkan di dalam kitab Filipi ya. Bagaimana Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia untuk mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi kita. Untuk membersihkan dosa-dosa kita yang seringkali ini menyakiti hatinya. Ya. Lalu di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Di situ firman Tuhan dikatakan atau mengingatkan kita bahwa Tuhan memberkati umatnya dan menyinari mereka dengan wajahnya. Nah, di dalam ayat 24 sampai 27 ini adalah ucapan berkat yang selalu disampaikan setiap kita selesai beribadah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya ya, dan memberi engkau damai sejahtera. Di sini mau dikatakan bahwa Tuhan hadir menjaga, menyertai hidupmu setiap hari. Ketika kita mengingat berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, maka pujian kita akan semakin nyata. Ya, bahwa kalau kita masih bisa berada di akhir tahun 2025 ini, 31 Desember, di jam ini, jam 6 kurang 15 menit menurut jam di atas, ya di jam di balkon itu. Tapi mungkin di jam Bapak Ibu Saudara berbeda. Ya, kita bersyukur bahwa kita masih berada di saat ini. Karena kekuatan, karena penyertaan, karena kasih sayang Tuhan. Memang perjalanan hidup kita di tahun 2025 ini berbeda-beda. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Banyak hal yang kita tidak pahami. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan
selalu menyertai. Tuhan selalu setia. Para gembala, mereka juga tidak mengerti, kok Mesias yang dinanti-nanti, kok Tuhan yang Maha Kuasa lahir di kandang domba, bukannya di kerajaan, ya, bukannya di rumah sakit yang megah, ya, yang semuanya lengkap. Gembala-gembala juga nggak paham, kenapa ada Tuhan lahir dari perut Bunda Maria, perut seorang perempuan Maria. Kenapa? Mereka juga tidak mengerti. Tapi setelah mereka berjumpa, apa yang mereka lakukan di dalam pembacaan kita kitab Lukas tadi, bahwa katakan di sini, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka telah menyaksikan apa yang dijanjikan, ya, pada zaman nabi-nabi, bahwa Mesias akan lahir. Dan mereka juga sudah mendengar apa yang dikatakan malaikat, ya. Di dalam ayatnya yang ke-14 Lukas. Walaupun itu bukan pembacaan kita, dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang sederhana, hidupnya di padang, tapi ketika mereka mendengarkan berita, mereka langsung melakukannya. Nah, ini juga menjadi inspirasi bagi kita. Kalau ada firman Tuhan yang kita dengar, ya, yang kita baca, yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi, ya kan? Kita harus melakukan hal yang baik, kita harus rajin ke gereja, kita harus rajin berdoa, baca Alkitab. Mari kita belajar seperti gembala, ya. Mari kita bersegera melakukannya, ya. Dan hari ini kita diingatkan kembali lagi bahwa gembala-gembala tidak menawar-nawar, gembala-gembala tidak menunda-nunda, ya. Besok aja, aku masih mengantuk, ya kan? Baca Alkitabnya besok aja lah, ya. Berdoanya mama saja, opa aja, oma aja, aku nggak bisa, ya. Tidak menunda, tidak meminta untuk diganti, ya. Panggil aja gembala yang lain. Aku mah malas pergi, ngapain pergi cari bayi, ya kan gitu ya. Lebih enak di sini di padang, begadang, ya kan. Lembur, nanti dapat tambahan upah dari Tuhan kita. Gembala tidak begitu. Ketika dia sudah mendengar, dia pergi, ya. Walaupun tubuh mereka lelah, walaupun mereka belum tidur, kurang tidur, mereka melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan setelah mereka menjumpai Yesus, bayi Yesus yang ada di palungan, mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Allah, ya. Kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Setelah kita melakukan kebenaran firman Tuhan, apakah kita juga kembali dengan memuji memuliakan Allah? Nah, setelah melihat kebesaran Tuhan, ya, di sini kita diantar oleh satu peristiwa juga yang menjadi sebuah pengalaman iman kita yang luar biasa, yaitu perjamuan kudus. Di sini pujian itu dihidupi, ya. Roti dan anggur mengingatkan kita bahwa Yesus mengasihi kita sampai memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Inilah kasih Tuhan yang nyata dan mendalam. Inilah dasar yang paling dalam mengapa kita harus memuji Tuhan. Melalui perjamuan kudus, Tuhan mengingatkan kita bahwa pujian yang sejati bukan hanya diucapkan, tetapi dihidupi. Yesus mengatakan bahwa Ia mengasihi kita, mengasihi opa oma, mama papa, mengasihi semua anak-anak, anak-anak muda, anak remaja, anak besar, anak kecil dan anak-anak balita dan batita, semua, bahkan anak yang masih di dalam kandungan juga disayangi dan dikasihi oleh Tuhan. Dan karena kasihnya sehingga Ia mau mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan pujian yang sejati bukan hanya diucapkan tetapi dihidupi. Kita memuji Tuhan ketika kita mau hidup mengasihi Tuhan.
taat pada firman Tuhan, setia di dalam melakukan kasih Tuhan. Pujian atau lagu akan selesai, ibadah akan berakhir, tetapi panggilan untuk hidup sebagai anak-anak yang senantiasa memaknai hidup dengan pujian, dengan hal-hal yang nyata akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Menutup tahun ini, kita diingatkan bahwa memuji kebesaran Tuhan bukan hanya tugas di dalam ibadah, tetapi panggilan sepanjang hidup kita. Kalau Tuhan masih memperkenankan kita melangkahkan hidup kita di tahun yang baru 2026 besok, apakah komitmen kita? Apakah kita mau mengatakan, Tuhan, aku mau memuji Engkau di dalam sepanjang kehidupanku di tahun 2026. Lewat tutur kataku yang baik, lewat pikiran-pikiranku yang positif, lewat niat-niat hatiku yang benar, lewat perbuatan-perbuatanku yang menyenangkan hatimu. Apakah kita mau berkomitmen demikian? Mari kita melangkah ke tahun yang baru jika Tuhan berkenan kepada kita untuk hidup menjadi pujian yang indah bagi Tuhan. Sehingga pujian yang nyata di dalam kehidupan kita itu menjadi pujian yang hidup, yang kemudian membawa siapapun yang ada di sekitar kita bertanya-tanya, siapa ini? Oh, dia adalah anak Tuhan Yesus. Pantas berbeda hidupnya. Jangan sampai di tahun 2026 ada yang di sebelah mengatakan kepada kita, oh sama Bang Sia, hidupnya dan hidupku sama, suka marah, cuek, tidak mau berbagi. Ada teman di sampingnya diam-diam saja, selalu memperhatikan gadgetnya, tidak mau perhatikan ada orang yang di lingkungannya, di samping kanan kirinya, tidak menyapa, lewat-lewat saja. Oh, sama ji, paleknya, aku dan dia berbeda, tidak berbeda. Padahal Tuhan kita berbeda, tapi ternyata kita sama saja, sama menjadi seseorang yang kasihnya hanya sebatas kata-kata belaka. Ini menjadi komitmen kita. Mari kita melakukan di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh kasih Tuhan sebagai pujian yang indah, pujian yang hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai tanda syukur terima kasih kita karena Tuhan sudah menyertai kita sampai di hari terakhir di tahun 2025 ini dengan kekuatan dan juga dengan pemeliharaan yang tiada henti, sekalipun dalam gumul yang belum dan terus kita mungkin belum pahami. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami memuji Engkau karena kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau setia meneguhkan iman kami untuk dapat menyadari, memahami begitu dalam bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa. Engkau hebat, kasih-Mu besar, karena itu kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, jikalau kami boleh sampai di titik ini, di jam ini, setelah kami bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu, kami mau berkata, Tuhan, jikalau Engkau mengizinkan kami untuk memasuki tahun 2026, kami akan memaknai hidup kami bukan hanya sampai pada pujian lewat nyanyian saja atau pujian lewat kata-kata saja, tapi bagaimana kami memuji Engkau yang sungguh besar itu melalui semua sisi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin firman-Mu. Mari berdiri bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi, kita menyampaikan pengakuan iman lewat pujian. Allah Bapa, kami puji Engkau.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini, kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami, hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Sambil meja perjamuan dipersiapkan, kita mengangkat pujian Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Saudara-saudari dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Mengucapkan doa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut roti dan anggur surgawi. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan makanlah, Bapak Ibu. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan makanlah. Ambillah. Ya. Ambillah dan makanlah, ya.
Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ambillah. Dan minumlah. Ambillah dan minumlah. Ya. Ambillah dan minumlah. Ambillah dan minumlah. Ambillah dan minumlah. Lengket di bawahnya. Lengket. Minumlah.
ambillah. Ambillah. Minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita telah diteguhkan lewat perjamuan kudus melalui roti dan anggur surgawi yang kita boleh nikmati, yang disimbolkan melalui roti dan anggur pada saat ini. Firman Tuhan akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita dengan damai sejahtera Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Bersyukurlah dan hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan. Sambil meja kembali dibereskan, kita mengangkat pujian perjamuan kudus bekal untuk iman, dan sambil itu persembahan perjamuan juga di jalan. Bekal untuk iman.
Saudara-saudari dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur di dalam memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setia, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan akhir tahun 2025 dengan amplop yang hitam yang tadi sudah dibagikan. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil pundi diedarkan, kita menyanyi, mari kita puji Dia. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya.
dari ayat 1. Dilanjutkan ada lelang dari jemaat untuk kas jemaat. Kami persilakan Pak Julius Gendenan bersama Pak Patrick Ruruk untuk melaksanakan. Silakan. Di mana kah? Siapa yang mencatat? Siapa yang mencatat? Ini ada apa ini? Pak Pion Ubay, Natura, kan kita uangkan. Tawai. 100 dari sampai 300 dari atas. Pisan 502 kali. 502 kali. 502 kali. Ini tinggal dimakan, masih panas nih. 502 kali. 503 kali. Masih panas. 500 dari sebelah kanan. 501 kali. 500 dari sebelah kanan saya nih. Dari atas 502 kali. 503 kali.
Ini ada lagi. 500 dari sebelah kiri saya. 500 satu kali. 500 dua kali. Dari atas belum ada yang bunyi nih. 500 pempisan. 500 penduan pen talun. Dari atas 500 dari sebelah kiri saya. 500 pisang penduan pen. 500 penduan pen talun. Masuk. Tadi salah kakek. Menera apa kipi ote? Dia mau. Dah dua mana? Masuk pak. Tawai pisang penduan pen 500. 500 dari atas. 500 dua orang. 600 di bawah. 600 dua kali. Dari berapa? Yang kencang-kencang saya kurang dengar. 600 dua kali. 600 penduan pen talun. Reni. Oh Ibu Reni. Tinggal 3 4 500 penduan. 500 pen. 500 dari atas. 500 3 kali. 500. Yang mana tadi di atas? 500 dua kali. Ada di bawah. Tuh 700. Di atas juga 500. 500 dua orang. 500 dah dua tahu. 600 dua kali. Yang kencang-kencang kurang ini. Masih panas. Aduh. Siapa? Siapa yang ngomong? 600 dua kali. 600 3 kali. Pak Joshua. Masih ada tinggal 2. Lanjut. Buddha tahu. Ayo, berapa? Ayo silakan. 500. 500 satu kali. Dari sebelah kanan saya nggak ada yang punya ini. Dari atas. 500 penduan pen talun. Tinggal 1. Ya mana teh? 1 juta. 1 juta. Oh 500. 500 dua orang. 500 dah tahu. 500
Penduan 1 juta. 1 juta satu orang dari atas. 1 juta 1 kali. 1 juta 3 kali. Berarti habis. Silakan kasih harga. Penghabisan. 500 di belakang saya. 500. 500 penduan. 600 satu kali. Tadi 600. 600 satu kali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan puji-pujian dari paduan suara jemaat, disambung dengan duet dari Saint bersama David. Paduan suara jemaat.
Selanjutnya Sein dan David.
Dimuliakanlah Tuhan untuk pujian yang dipersembahkan oleh kedua anak kekasih kita, Shen dan Davin, dan juga dari paduan suara jemaat Keramat. Ya, luar biasa ya. Shen dan Davin menyanyi. Ya, walaupun maaf ya nak, mic-nya bunyi-bunyi ya. Ya, tapi keduanya tetap percaya diri untuk menyanyi. Luar biasa, itu semua karena kasih Tuhan ya. Menghayati kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita semua sebagai anak-anaknya. Kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, yang selalu mengasihi kami di dalam kasih Yesus dan selalu menuntun kami, menguatkan kami di dalam Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu pada hari ini, di hari yang terakhir di tahun 2025, di 31 Desember ini ya Tuhan, Engkau mengaruniakan kami persekutuan yang indah. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, mensyukuri akan kasih-Mu yang terus menyertai kami sampai pada saat ini. Kami tidak dapat menghitung kebaikan Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami, memelihara kami dengan penuh kesetiaan di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, di dalam kehidupan studi, juga terlebih di dalam kehidupan kerohanian kami, sehingga kami sungguh merasakan bahwa kami boleh mengalami kedekatan yang dalam dengan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengarkan. Sungguh mengingatkan terus kami atau meneguhkan iman kami bahwa Engkau sungguh layak untuk dimuliakan, dipuji di dalam kehidupan ini oleh kami anak-anak-Mu karena kebesaran-Mu yang tak terhingga. Engkau yang menciptakan dunia ini dengan begitu luar biasa dan kami ada di dalamnya. Bahkan juga memelihara kami dengan penuh kesetiaan dan terus meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk membawa tanda syukur melalui persembahan syukur. Bahkan juga menyanyikan puji-pujian baik secara liturgis bersama-sama maupun juga melalui paduan suara jemaat Keramat dan juga duet daripada kedua anak kekasih kami, Shen dan Davin. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian itu menjadi kesaksian yang senantiasa kami hayati di dalam hidup ini, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang baik dan setia, tidak ada yang lain. Dan juga ya Tuhan, Tuhan memberkati agar setiap paduan suara, semua solo, duet, dan semua bentuk paduan suara ya Tuhan, Tuhan berkati untuk selalu semangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan dan semakin mengalami pertambahan di dalam jumlah untuk menyadari bahwa begitu luar biasanya juga talenta yang Tuhan karuniakan kepada kami, yaitu suara, sehingga layaklah dan sepatutnya kami memakai suara kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami juga telah bersama-sama membawa tanda syukur melalui persembahan syukur. Berkatilah persembahan itu, biarlah persembahan itu boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan juga persembahan dari keluarga-keluarga kami berupa papiong yang dipersembahkan dalam rangka untuk memenuhi kas jemaat. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkatilah semua itu boleh menjadi persembahan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan berkati setiap hati yang selalu rindu untuk terbeban untuk melihat pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati sisa dan sumbernya, mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik, agar kebutuhan kami selalu terpenuhi dan juga kami selalu menyatakan peran-peran kami untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat maupun juga di masyarakat di mana kami berada. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih bersama-sama dengan keluarga kami yang berulang tahun di sepekan ini. Sempurnakanlah sukacita di dalam mengalami pertambahan usia, dan juga karuniakan senantiasa kesehatan dan panjang umur,
dan semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan. Begitu juga di dalam syukur ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati senantiasa supaya rumah tangga setiap keluarga harmonis dan menjadi rumah tangga yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengingat semua keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang dalam proses perobatan. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Ibu Maria Miringkanae, Bapak Julius Pangala, Ibu Maria Tandirapak, Opa Uma Talama, Bapak Yakobane, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Ibu Margareta Pongbadeka, Ibu Aidar, Bapak John Lekang, Bapak Herman Masa, Neneknya Rio, Bapak Kasiaheng, Ibu Kristina Rama, Ibu Linca Skandari, anak kami Ardi Lintong, Ibu Yol Kala, Tiku Padang, dan juga anak kami Bapak Yud Joshua dalam proses untuk pemeriksaan dan perawatan. Tuhan memberkati juga Bapak Tandi Karang, Tuhan juga memberkati, dan mungkin ada lagi yang belum tertuliskan dan tersebutkan. Kami berdoa untuk semua yang berada di dalam kelemahan. Mari Tuhan menjamah, mari Tuhan memberkati proses perawatan yang diberikan dan dijalani sehingga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati semua keluarga yang mendampingi, kiranya senantiasa mendampingi dengan penuh kasih sayang, dan melalui semua pendampingan, semua doa, Tuhan mendengarkan harapan kami bahwa di hari-hari kedepannya, bahkan berkenankan untuk mengalami kehidupan di tahun 2026 untuk boleh semakin baik dalam hal kesehatannya. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami pun juga berduka bersama dengan keluarga kami, Bapak Yohanes Patanggu atau Papa dan Mama Awin. Kemarin ya Tuhan, Tuhan telah memanggil akan Om Kekasih almarhum Bapak Joni Rombe. Tuhan menghiburkan keluarga, semua rumpun keluarga, terutama istri dan anak-anak serta cucu-cucu ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati dalam proses pemakaman. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan keluarga senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih perkenankan. Mungkin juga ada yang tidak tersebutkan dalam hal duka cita. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk senantiasa menguatkan dan menghiburkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua gumul kehidupan keluarga, usaha dan pekerjaan, bahkan juga di dalam mencari pekerjaan. Di tahun 2025 ini banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan membukakan pekerjaan, dan juga yang menanti hadirnya teman hidup, Tuhan membukakan jalan, bahkan hadirnya anugerah anak. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga pada waktu yang tepat Tuhan mengaruniakan apa yang menjadi harapan dan penantian bagi setiap keluarga, dan usaha dan pekerjaan yang sudah mendapatkan pekerjaan baik di darat, udara, dan laut. Tuhan memberkati agar semuanya dilancarkan, semuanya berada di dalam keadaan sehat dan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami selalu berdoa untuk orang tua kami di dalam usia indah, bahkan juga yang sudah ditinggalkan oleh pasangannya untuk kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan menghiburkan, menguatkan senantiasa, bahkan segenap anak-anak kami, anak-anak yatim piatu, Tuhan memberkati, menguatkan mereka juga, dan mengantar kami untuk menjadi sahabat seperjalanan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang jauh dari keluarganya. Tuhan juga menolong dan memberkati sehingga di dalam kejauhan ini mereka senantiasa berkomunikasi dengan baik dan terpelihara di dalam segala aktivitas kehidupan. Dan anak-anak kami di dalam studi mereka, Tuhan memberkati, mengaruniakan kekuatan kesehatan dan juga keberhasilan di dalam setiap jenjang pendidikan. Kami juga di akhir tahun ini berdoa Tuhan untuk semua pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah Jemaat Keramat. Kami berdoa ke depannya
Tentu kami berharap bahwa Tuhan mengaruniakan waktu dan kesempatan kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam mensyukuri tahun yang baru pada hari esok. Lalu juga kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja yang masih akan berlangsung ke depannya, secara khusus pembinaan penatua dan diaken yang terpilih dan juga peneguhan penatua dan diaken menjadi majelis gereja. Tuhan menolong dan memberkati semua proses bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga apa yang menjadi harapan kami di tengah-tengah jemaat keramat, Tuhan memberkati proses penjualan tanah gereja dan boleh terbangun sebuah gedung pengembangan pelayanan, bahkan lift bagi orang tua kami. Orang tua kami dalam usia indah tiada putusnya kami berdoa dan berharap Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan baik klasis maupun juga sinode serta gereja Toraja secara keseluruhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam program-program dan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami selalu mengingat juga keluarga-keluarga kami yang saling mengunjungi satu dengan yang lain, baik yang datang ke Jakarta ini untuk saling berjumpa satu dengan yang lain dalam merayakan hari Natal maupun juga Tahun Baru, serta keluarga-keluarga kami yang berangkat keluar daerah. Kami juga mengingat dalam segala tujuan, Tuhan selalu menolong dan memberkati, di setiap tujuan boleh dilancarkan, dan ketika semua tujuan telah selesai boleh kembali dengan selamat sejahtera ke tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah persekutuan bersama kami di jemaat keramat ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, tentu di dalam menyambut akan datangnya tahun yang baru, tahun 2026, kami semua, bahkan juga semua umat manusia yang berada di kota manapun akan bersuka cita. Tuhan menolong kami untuk bisa menyambutnya dengan baik dan benar. Dan kami boleh menyampaikan rasa sukacita itu juga di dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan, kembali ke rumah dengan berdoa bersama keluarga, lalu kami boleh beristirahat, dan Tuhan kiranya menolong kami untuk kami sehat dan baik menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk semua pemerintah, bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Tuhan juga memimpin dan menyertai senantiasa. Dan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di dalam ibadah tutup tahun ini, terima kasih Tuhan sudah menolong dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur pengharapan kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mari berdiri, kita mengangkat pujian Putri Sion, nyanyilah. Sion, nyanyilah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah hidup dengan senantiasa menyaksikan kebesaran Allah. Jadikanlah hidupmu sebagai pujian atas kebesaran Allah. Kiranya hidupku senantiasa memuji kebesaran Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sebagai nyanyian syukur, kita angkat satu pujian dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Dan selamat menyongsong tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati.
mau berjalan dengan juru selamatku. Disampaikan ke semua jemaat bahwa besok hari Minggu, hari Kamis tanggal 1 jam 9 pagi ada ibadah. Ibadah untuk tahun baru, jam 9 pagi. Mari kita hadir semua. Ibadah hanya 1 kali, jam 9 pagi. Mau berjalan. Oke, baik, dulu. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Semuanya ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Kita mau terus ikut Tuhan Yesus di lembah yang kelam, di badai yang menderu. Mari kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah belum di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Dan aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Dan aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga, ya kemana juga, ya kemana juga ku mengikutnya. Lanjut. Ya kemana juga. Ya kemana. Itu dong. Lagu lain mereka. Okay. Yo, check it out. Yeah. Alright. Oh, hey. Yeah.
Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Sianapun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Yo yo. Yang badai menyerah, Tuhanlah perlindungan. Padanya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya gunung batu yang terang, Tuhanlah perlindungan. Di tiap waktu dan tempat, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Berlindung yang teguh. Kau gunung batuku, berlindung yang teguh. Kau gunung batuku. Dua Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ungkapkan rasa bahagia kita, karena Yesus abadi kepunyaan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku